Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Putri dengan NIM C1F02186. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, dan hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Yang pertama itu ada perkembangan akuntansi. Pada awal akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan, pemikir akuntansi pada awal perkembangan merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Paciello dan Musa Al-Khwarizmi. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relatif. Selanjutnya itu ada sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan tersebut dapat ditemukan dari Babilonia, Firaun, Mesir, dan kode-kode Hammurabi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Paciello sebagai bapak akuntansi modern. Paciello seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1994 dengan bukunya Summa de Arithmetic Geometria et Proportiona. Selanjutnya itu ada perkembangan akuntansi syariah. Pertama itu pada zaman awal perkembangan Islam, potret sejarah akuntansi syariah ini adalah di masa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Pada masa sebelum berdirinya negara Islam, bangsa Arab terpecah-pecah, tidak disatukan oleh satu sistem politik, kecuali tradisi kesukuan yang dominan. Kendati demikian, mereka memiliki pasar dan tempat aktivitas perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tercermin dalam dua perjalanan di musim dingin dan di musim panas, yaitu negeri Yaman dan negeri Syam. Sekarang dikenal sebagai Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel. Selanjutnya yang kedua itu ada perkembangan akuntansi syariah pada zaman 4 khalifah. Zaman 4 khalifah pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengelola Baitul Mal masih sangat lugas karena pemasukan dan pengeluaran sejalan satu sama lain dan hampir tidak ada yang tersisa setelah usaha pengelolaan selesai. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penggunaan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 636 Masehi menandai pergeseran struktur pemerintahan yang signifikan. Bentuk kata benda dawana dalam bahasa Arab yang berarti tulisan adalah kata diwana. Istilah diwan ini mengacu pada tempat para pelaksana duduk
bekerja dan mencatat serta memelihara rekening. Dewan ini bertugas membayar gaji. Selanjutnya, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Pencatatan dalam negara Islam telah memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas aktivitas dan menemukan surplus dan defisit atas pencatatan yang tidak seimbang. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. 2. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenis atau nature. 3. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. 4. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. 5. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. 6. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. 7. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. 8. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. 9. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengkelompokan transaksi. 10. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelolaan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. 11. Saldo disebut al-hasil, diperoleh dari selisih. 12. Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. 13. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Alkitab harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Terakhir, 14. Laporan tahunan yang disusun Alkitab akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Selanjutnya, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Paciello dan akuntansi Islam. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Paciello mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa harus diawali dengan menulis sebelah kredit kemudian di sebelah debit. Kesimpulannya, akuntansi modern dan akuntansi Islam memiliki hubungan sebagai akibat dari interaksi antara Luca Paciello dan pedagang Arab yang menimbulkan dugaan mengenai konsep double entry. Paciello menggunakan sertifikat dan terminologi yang sama dengan para pedagang Arab. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Paciello juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang Muslim. Selain itu, ketika Daulah Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.